Hai semua, kembali lagi bersama aku Tias di YouTube channel Sustaination. Di video kali ini aku pengen share ada 10 alasan kenapa kita harus mulai mengompos di rumah. Salah satu alasannya adalah karena aku nggak pengen sisa organik atau sampah organikku ini membunuh orang lain. Kok bisa sampah organik ngebunuh orang lain? Penasaran kan? Tonton videonya sampai akhir ya. Alasan yang pertama, karena setiap orang atau setiap manusia yang masih hidup pasti makan dong. Nah kalau misalnya kita makan, kita pasti memproduksi sampah atau sisa-sisa organik. Faktanya, 60% sampah yang ada di rumah kita adalah sampah organik yang berasal dari dapur. Jadi kalau kita nggak ngompos, banyak banget dong sampah yang ada di rumah kita kan? Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengompos di rumah adalah karena sampah organik yang bercampur dengan sampah anorganik lainnya ini menyebabkan sampah menjadi basah, bau busuk, dan juga belatungan. Masih inget kan cerita aku di video sebelumnya? Nggak mau kan kalau misalnya rumah kita jadi punya sampah yang basah, bau, dan belatungan? Alasan yang ketiga, tempat pembuangan akhir atau TPA di beberapa daerah diprediksi akan penuh. Salah satu TPA yang ada di Jakarta, Bantar Gebang, diprediksi akan penuh di tahun 2021. Sama seperti di rumah kita, 60% sampah yang ada di TPA adalah sampah organik. Jadi sebetulnya TPA ini penuh gara-gara sampah organik kita, teman-teman. Nah kalau misalnya TPA udah penuh, kita mau buang sampah kemana lagi? Nggak mungkin dong ke sebelah rumah kalian. Alasan yang keempat, kenapa kita perlu mengompos di rumah, masih tentang sampah organik yang ada di TPA. Selain membuat TPA kita penuh, sampah organik yang ada di TPA ini akan terurai tanpa adanya oksigen. Ketika sampah organik ini terurai tanpa oksigen, penguraian ini akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini lebih berbahaya 28 kali daripada gas karbon dioksida. Gas metana ini mudah terbakar, jadi bisa sangat berbahaya ketika ada panas atau letupan api yang ada di TPA. Bisa menyebabkan ledakan. Salah satu ledakan yang terjadi dan sangat besar terjadi di TPA Liwi Gajah di Jawa Barat. Ledakan TPA ini menyebabkan longsor dan akhirnya menewaskan hampir 100 pekerja yang ada di sana. Belakangan juga terjadi TPA longsor di TPA Cipecang yang ada di Tangerang. Meskipun tidak ada korban jiwa di kejadian ini, longsoran TPA Cipecang mencapai sungai yang ada di sekitar situ. Ketika sampah mencemari sungai, berarti sampah juga akan bisa mencemari laut. Berarti TPA ini memiliki resiko yang sama. Semua TPA yang ada di Indonesia memiliki resiko ledakan dan longsor. Nggak mau dong sampah organik yang kita buang ke tempat sampah bisa membahayakan nyawa orang lain. Alasan yang kelima, masih tentang sampah organik yang ada di TPA. Tadi aku udah share kalau sampah organik yang ada di TPA ini bikin TPA penuh, menghasilkan gas metana. Dan yang ketiga, sampah organik ini menghasilkan air rembesan lindi atau licit yang bisa mencemari air tanah, dan juga sungai yang ada di sekitar TPA. Berbahaya loh buat masyarakat yang ada di situ. Alasan yang keenam, ini favorit aku. Kenapa aku mengompos di rumah? Karena mengompos itu bikin rumah kita bersih, nggak bau sampah. Jadi nggak ada lagi tuh bau sampah yang busuk, sampah yang basah, apalagi belatungan. Menyenangkan banget kan kalau kita pulang ke rumah, terus rumah kita bersih, nggak ada bau sampah. Alasan yang ketujuh, mengompos itu mudah banget teman-teman. Cuman butuh sedikit waktu, sedikit niat, dan juga wadah untuk digunakan untuk mengompos. Teman-teman kenapa sih nggak mau ngompos? Kalau belum mengompos, apa alasannya? Kenapa nggak mau mulai ngompos? Komen di bawah ya. Siapa tahu aku bisa bantu. Alasan yang kedelapan, selain mengompos itu mudah, mengompos itu tidak pernah gagal, teman-teman. Nggak ada kompos yang gagal karena cuma ada panen yang tertunda. Kalau teman-teman sekarang mengompos, terus komposnya bau, basah, belatungan, kering, itu bukan gagal, teman-teman. Tapi itu cuma panen yang tertunda. Coba diolah, dibongkar, ditambahin brown atau ditambahin green materials. Nanti 1 atau 2 minggu kemudian pasti panen. Jadi tunggu apa lagi? Nggak usah takut buat nyobain ngompos ya. Alasan yang kesembilan, mengompos menjadi sebuah bentuk atau cara kita untuk mengembalikan apa yang sudah kita ambil kembali ke alam. Atau giving back to our mother nature. Ketika kita ngambil makanan, kita panen, sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, makanan, memberikan nutrisi kepada tubuh kita. Ada baiknya kita untuk mengembalikan sisa-sisa makanan yang sudah tidak terpakai untuk kita ubah menjadi pupuk kompos. Yang akhirnya pupuk kompos ini memberikan kebaikan kepada tanaman kita dan ujung-ujungnya kita juga kok yang mendapat kebaikan lagi. Bener nggak?
Last but not least, alasan yang ke-10 kenapa kita perlu mengompos di rumah, karena mengompos di rumah adalah bagian dari ibadah dan pastinya amalan perbuatan baik. Kenapa? Dengan kita mengompos di rumah, kita turut serta menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan anak cucu kita. Dan pastinya kita tidak membahayakan nyawa orang lain. Masih ingat nggak ada berita tahun lalu kalau ada seorang tukang sampah terluka kakinya karena tusuk sate. Dan akhirnya beliau meninggal akibat tusuk sate karena serangan tetanus. Nggak mau dong kalau sampah kita bisa membunuh orang lain. Jadi ada banyak banget kan alasan kenapa kita harus mulai mengompos di rumah. Tunggu apa lagi? Yuk jadi kawan kompos dan share cerita kompos teman-teman dengan komen di bawah atau pakai hashtag cerita kompos dan tag Instagram Sustaination ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau teman-teman nggak mau ketinggalan video seru lainnya. See you on the next video. Bye!